Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Septidia Arianti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem regulasi alat indera, yaitu indera praba atau kulit. Apa yang dimaksud dengan kulit? Kulit merupakan suatu organ pembungkus seluruh permukaan tubuh. Fungsi umum kulit yaitu untuk melindungi tubuh sebagai indera praba, sebagai tempat penyimpanan lemak dan cairan, serta untuk mengatur suhu tubuh. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama lapisan epidermis. Apakah yang dimaksud dengan epidermis? Epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Fungsi kulit epidermis yaitu yang pertama, membentuk sel-sel kulit baru. Yang kedua, memberi warna pada kulit. Yang ketiga, melindungi lapisan kulit di bawahnya. Kemudian, lapisan kulit epidermis terbagi lagi menjadi 5 sub lapisan kulit, yaitu yang pertama, stratum corneum, lapisan kulit epidermis paling atas yang memproduksi keratin. Yang kedua, stratum lucidum, lapisan kulit yang berfungsi memproduksi keratin lebih banyak. Yang ketiga, stratum granulosum, tempat bagi sel-sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Yang keempat, stratum spinosum, keratinosit yang berbentuk akan berikatan dengan sambungan interseluler yang disebut desmosom. Yang kelima, stratum germinativum atau stratum basal, tempat produksi keratinosit yang utama. Kemudian terdapat beberapa lapisan sel non-keratinosit yang juga berada di lapisan kulit epidermis, yaitu yang pertama sel melanosit, sel yang memproduksi melanin alias pigmen pemberi warna kulit. Semakin banyak melanin yang diproduksi, maka warna kulit manusia akan semakin gelap. Yang kedua, sel Langerhans, sel yang berfungsi sebagai sistem pertahanan kulit. Yang ketiga, sel Merkel, sel yang berfungsi sebagai salah satu reseptor kulit. Kulit yang kedua yaitu dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat dan kelenjar minyak atau kelenjar sebasea, folikel rambut hingga saluran limfe. Fungsi kulit dermis yang pertama, merasakan sakit dan sentuhan. Yang kedua, memproduksi keringat dan minyak. Yang ketiga, menumbuhkan rambut. Yang keempat, mengalirkan darah yang menutrisi kulit. Yang kelima, melawan infeksi. Lapisan kulit yang ketiga yaitu hipodermis. Hipodermis adalah lapisan kulit paling bawah atau paling dalam. Pada lapisan subkutan, terdapat jaringan lemak, jaringan penghubung, dan elastin atau sejenis protein yang membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami peregangan. Fungsi lapisan lemak pada hipodermis yaitu untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin, sebagai cadangan energi, dan sebagai bantalan yang melindungi tulang otot dan organ dalam tubuh. Struktur dan fungsi kulit yang pertama, folikel rambut. Folikel rambut adalah kantong kecil pada kulit sebagai tempat rambut tumbuh. Folikel rambut biasanya terletak di lapisan kulit epidermis dan dermis. Fungsi folikel rambut adalah untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit kepala, wajah, dan seluruh tubuh. Rambut membantu mengontrol suhu tubuh dan melindungi kulit dari cedera. Yang kedua, kelenjar minyak. Kelenjar minyak atau dikenal dengan kelenjar sebasea adalah suatu kelenjar kecil pada kulit yang bentuknya menyerupai karung. Fungsi kelenjar minyak adalah melepaskan minyak ke folikel rambut serta melapisi dan melindungi batang rambut agar tetap lembab. Kelenjar sebasea terletak pada lapisan kulit dermis. Yang ketiga, kelenjar keringat. Kelenjar keringat adalah struktur kulit yang terletak pada lapisan epidermis. Fungsi kelenjar keringat adalah untuk menghasilkan keringat yang dikeluarkan oleh lapisan subkulit kecil atau stratum corneum ke permukaan kulit. Terdapat 2 jenis kelenjar keringat, yakni yang pertama yaitu kelenjar ekrim. Kelenjar ekrim yaitu kelenjar keringat utama pada kulit manusia. Kelenjar ekrim menghasilkan cairan encer dan tidak berbau. Sebagian besar terdiri dari air dan natrium klorida. Kelenjar keringat ini bisa ditemukan di dahi, serta telapak tangan dan juga kaki. Yang kedua, yaitu kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin merupakan kelenjar keringat yang lebih besar. Umumnya dapat ditemukan pada area tubuh yang terdapat folikel rambut, seperti area ketiak dan kemaluan.
Kelenjar keringat ini mampu menghasilkan cairan yang berbau. Yang keempat, pembuluh darah dan ujung saraf. Kulit juga terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel pembentuk kulit, sekaligus mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan. Sedangkan ujung saraf berfungsi untuk mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, kesemutan, mati rasa, atau sensasi terbakar.